Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indiani Nurfitri dari Sistem Informasi 20A dengan NIM 20.2594. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Enterprise Architecture Integration. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi Archie. Oke, sebelumnya saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan awal atau halaman utama dari aplikasi Archie. Di sini saya akan melakukan simulasi bisnis pada aplikasi Archie. Nah, yang pertama itu ada bisnis aktor. Nah, untuk bisnis aktornya di sini yaitu customer, dan bisa dilihat ini untuk bisnis aktornya. Nah, kemudian yang kedua ada bisnis role. Untuk bisnis role ini Nah, untuk bisnis role-nya di sini ada insurance atau asuransi. Nah, yang selanjutnya ada bisnis service. Untuk bisnis service, untuk bisnis service-nya yaitu ada claim registration service. Nah, karena di sini ada 3 pelayanan atau 3 servis pada bisnis tersebut, maka kita cantumkan di sini 3 servisnya. Dan untuk servis yang kedua itu ada customer information service. Nah, yang dimana di sini merupakan pelayanan informasi customer. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada claim payment service, di mana untuk pelayanan yang ketiga ini merupakan pelayanan pembayaran klaim itu. Nah, ini bisa dilihat untuk bisnis service yang ada pada bisnis tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada bisnis proses atau proses yang ada pada bisnis tersebut. Nah, di sini ada 5 bisnis proses. Langsung kita masukkan saja. Yang pertama kita buat dulu ini. Nah, untuk bisnis prosesnya yang pertama ada register atau pendaftaran. Dan yang kedua yaitu ada execute shape. Nah, untuk yang ketiga ada evaluate. Evaluate atau menilai. Kemudian yang selanjutnya di sini ada
pay atau pembayaran. Kemudian untuk yang terakhir, sini ada reject atau pembatalan ya. Batalkan. Oke, seperti ini. Kemudian ada event. Event ini merupakan suatu kegiatan atau sebuah peristiwa yang dilakukan pertama kali. Itu. Nah, dan kemudian ada bisnis objek atau objek bisnis yang berupa notification. Langsung saja kita ganti ini menjadi notification. Dan yang terakhir ada representation berupa letter atau surat. Nanti ini letter. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan semua elemen-elemen yang sudah dibuat. Nah, untuk yang pertama di sini ada customer. Sebelum menghubungkan, di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Jadi, customer ini merupakan aktor gitu, aktor yang ada pada bisnis tersebut. Kemudian di sini ada insuran atau asuransi. Jadi, asuransi ini merupakan bisnis role atau merupakan peran bisnis yang ada pada bisnis tersebut. Nah, kita akan menghubungkan antara customer dan asuransi ini menggunakan segment relation. Jadi, segment relation itu merupakan penghubung gitu ya antara si customer dan insuran ini. Langkah selanjutnya di sini ada bisnis proses atau proses bisnis yang dijalankan oleh bisnis tersebut, yang mana terdiri dari register atau pendaftaran, kemudian ada ekip atau menerima, valuate atau menilai, pay pembayaran, dan ini reject merupakan gagal gitu ya. Nah,
Dari bisnis proses ini kita, dan di sini ada damage occurrence atau event gitu ya. Jadi di sini event ini merupakan suatu kegiatan mulai yang dilakukan. Nah, kita akan menghubungkan dari event ini ke bisnis proses dengan menggunakan triggering relation. Ini kita lakukan hal yang sama untuk proses bisnis yang selanjutnya. Nah, di sini dari evaluate atau menilai ini ada pay dan reject. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan junction. Jadi junction tersendiri merupakan pertimbangan gitu ya atau pilihan. Jadi setelah menilai di sini ada pilihan akan membayar atau membatalkan seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan junction untuk menghubungkan. Nah, jadi kita gunakan junction di sini, kemudian untuk menghubungkannya tetap kita menggunakan triggering relation. Dari value ke pay, kemudian kita hubungkan seperti ini. Nah, jadi dari value ini ada dua pilihan, pembayaran atau penggagalan. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari bisnis proses untuk ke proses-proses selanjutnya. Jadi di sini dari register ini akan terrealisasi menuju bisnis service yang ada pada bisnis tersebut. Jadi dari register ini dihubungkan melakukan realization relation ke claim registration service. Jadi pada saat kita sudah melakukan register atau kita sudah melakukan pendaftaran, pelayanan yang ada itu kita bisa mengklaim pendaftaran yang sudah kita lakukan. Oke, ini kita hubungkan dari register ini ke business service claim registration service. Oke, kemudian untuk gate-nya ini atau menerima, jadi ini dihubungkan ke customer information service. Jadi pelayanan informasi customer. Ini untuk prosesnya kita lakukan sama seperti proses register tadi.
seperti ini. Kemudian untuk value tidak. Nah, di sini ada pay atau reject. Nah, untuk pay-nya tersendiri ini terhubung ke claim payment service itu. Jadi pada saat kita sudah melakukan pembayaran ini pelayanannya yaitu kita bisa mengklaim pembayaran yang sudah dilakukan. Seperti itu. Kemudian dari bisnis service ini akan digunakan oleh insuran. Kita menggunakan ini ya, serving relation. Insuran kita lakukan proses yang sama untuk bisnis service yang lainnya. Maaf, ini kita gunakan serving relation. Nah, pada saat kita sudah melakukan pembayaran, otomatis kita akan bisa mengakses notifikasi. Ini kita menggunakan access relation. Di sini pay notifikasi seperti ini. Kemudian untuk yang reject-nya pun sama gitu, kita akan menerima notifikasi juga. Karena itu kita lakukan hal yang sama. Terima kasih. Nah, kemudian setelah itu, pada notifikasi kita akan menerima surat atau akan menerima letter gitu ya dari representation. Nah, seperti ini. Nah, dari letter kita temukan ke ini notification. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.